Nah, tema hari ini itu 10 ya, strip 20, strip 30 ya. Metode sukses Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendidik. Ini tema apa begitu ya? Nah, kemarin saya coba sesuatu yang mungkin baru begitu ya. Meskipun nanti ini adalah sebuah skor saja yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah ya. Nah, jadi begitu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita tahun 2022 akan berakhir, Bapak Ibu. Artinya akan menuju 2023. Tahun 2022 itu tahun yang ada kegembiraan di sana, ada masa gelap di sana, seluruhnya adalah ada dinamika di dalam hidup kita. Dinamika di tahun 2022 pada ekonomi, pada keluarga, pada pendidikan, pada sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Yang tentu saja adalah adanya ujian di tahun 2022. Ada yang menyenangkan, itu juga sebagai ujian. Kemudian yang menyedihkan, itu juga sebagai ujian. Ya. Nah, tetapi kita diajarkan di dalam hidup ini, masa lalu cukuplah kemudian menjadi pelajaran penting. Yang baik kita lanjutkan, yang buruk kemudian kita pendam, bahkan kita coba maafkan, lalu kita pergunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun 2023. Nah, termasuk konteks pendidikan nanti Bapak Ibu. Allah mengingatkan kita pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini sangat kita hafal Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ada yang bantu menerjemahkan tadi ya? Wonten Ustaz. Nah, silakan, terima kasih. Monggo. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di esok akhirat. Ya, sampai di situ dulu, Bu. Bertakwalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama itu menyebut hari esok itu sebagai hari akhirat, hari setelah wafatnya seorang manusia. Nah, kenapa kok hari esok itu disebutnya sebagai hari akhirat? Saya menduga bahwa hari akhirat itu lebih dekat daripada hari berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang ini hari apa ya? Hari Rabu ya? Ya. Hari Rabu. Besok berarti hari Kamis. Nah, pertanyaannya adalah hari Kamis berarti sekarang hari Rabu dan besok hari Kamis. Hari Kamis besok dengan hari akhirat itu lebih dekat mana Bapak Ibu? Kira-kira. Hari akhir dengan hari besok Kamis itu dekat mana kira-kira Bapak Ibu? Karena nggak tahu usianya Ustaz. Iya, nggak tahu ya. Sehingga dekat mana? Karena nggak tahu dekat mana kira-kira? Mungkin akhirat mungkin. Karena kita nggak tahu kalau langsung diambil kan. Iya. Jadi betul. Besok hari Kamis, tetapi yang namanya hari esok yang dimaksud hari akhirat itu adalah bisa jadi lebih dekat hari akhirat pada kita dibanding dengan hari Kamis. Karena untuk sampai pada hari akhir tidak harus menunggu hari Kamis besok, tetapi hari ini, detik ini Allah akan mengakhirkan hidup kita, itu juga bisa.
Makanya inilah yang kemudian hendaklah apa yang kita lakukan kemarin dan termasuk hari ini itu kita introspeksi, kita hitung. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Ya, kalau materi yang lalu, andai kata detik ini Allah mewafatkan kita, itu kira-kira berapa buah yang bisa kita petik saat kita tidak punya kesempatan beramal lagi di akhirat itu, di alam barzakh itu, atau di kubur itu. Maka sebanyak pohon yang kita tanam, maksud saya adalah pohon kebaikan, maka semakin banyak pula buah yang bisa kita petik. Nah, cara mengintrospeksi diri kita adalah menghitung kembali berapa banyak kebaikan yang kita lakukan sebagai upaya memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengingat hari akhirat itu lebih dekat kadang-kadang dibanding dengan hari Kamis besok sekalipun. Makanya ini terus kita diminta untuk memperhatikan, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Diulang kembali. Pertama ada bertakwa, diminta bertakwa. Yang kedua adalah diminta bertakwa kembali. Ya, Masya Allah, ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan kita itu ada yang disebut sebagai pembagian waktu, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, waktu itu ada apa enggak? Nah, menurut Bapak Ibu, waktu itu ada enggak? Waktu itu bentuknya apa? Waktu itu warnanya apa? Nah, jadi ternyata waktu itu ada karena memang menyangkut yang lain, ya, menyangkut yang lain. Nah, ibaratnya begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu di bawah dipan itu berarti apa ya, Bapak? Kasur ya, apa? Itu yang tempat tidur itu amben ya, Bapak Ibu. Yeah. Amben ya, namanya amben ya. Kalau di kampung saya namanya amben kayaknya itu ya. Di bawahnya amben itu ada apa namanya? Longnya, Ustaz. Longan ya, longan. Ya, kolongan atau longan, Bapak Ibu. Nah, longan itu ada karena ada dipan atau ada tempat tidur. Ya, kan? Ya, ada dipan lah. Nah, sebut saja dipan. Kalau kemudian adanya longan, ya, itu karena ada dipan tadi. Ya. Andai kata dipan ini kita ambil, Bapak Ibu, apakah longan itu ada? Tidak ada. Tidak ada. Maka itu sama dengan waktu. Waktu itu mungkin analognya yang mungkin kita anggap mudah adalah longan. Adanya waktu itu karena adanya yang lain. Apa itu? Yaitu perputaran bumi yang kita tempati ini, ya, atau rotasi di situ. Ya, perputaran itu, kemudian juga matahari dan adanya bulan itu, ya. Maka dengan perputaran itu akan terjadi siang dan malam, ya. Dengan adanya siang dan malam, maka akan terjadi perguliran waktu. Jadi sekarang ini pagi, nanti sebentar lagi akan siang, kemudian sore dan malam. Itu kenapa kok ada pagi, ada siang, ada sore, dan ada malam? Ya, itu karena ada perputaran yang bumi kita, posisi kita yang pas persis berhadapan dengan keberadaan matahari, maka akan terjadi siang. Ya, di balik bumi kita, ya, yang berada mungkin di bawah sana yang tidak berhadapan secara langsung dengan matahari, akan terjadi malam. Maka itu akan bergiliran. Ada pagi, ya, siang, petang, malam, itu akan memunculkan perubahan, namanya perubahan waktu. Ya, hari ini pagi yaitu hari Rabu. Maka nanti malam kemudian bergeser, besok adalah
pagi kembali berubah menjadi Kamis. Jadi adanya waktu itu karena faktor sangat terkait dengan benda atau kondisi yang lain, ya, yaitu matahari dan bumi. Nah, sekarang kita bayangkan, tiba-tiba bumi matahari itu berhenti berputar, maka waktu itu akan berhenti, ya. Waktu itu akan berhenti, maka tidak ada hari Kamis, Jumat, Sabtu karena memang berhenti waktu itu, ya. Maka berhenti, maka itu namanya akan langgeng berhenti. Nah, di akhirat nanti maka tidak ada perputaran matahari, tidak ada perputaran bumi, kira-kira begitu bayangannya ya untuk simulasi ini, sehingga ketika tidak bergerak segala sesuatu itu ya, tidak ada waktu itu, maka itu yang disebut sebagai hari kekekalan hidup. Maka kekal Bapak Ibu. Maka yang masuk surga itu juga akan selama-lamanya di sana, ya, karena kekal, sudah tidak berubah lagi. Makanya ada yang bilang bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Jadi sangat panjang. Kenapa kok 50.000 tahun di dunia? Karena gambarannya adalah ada perputaran waktu, sementara di sana itu adalah kekekalan waktu. Ya. Jadi sudah berhenti. Ya. Ini kalau nanti Pak Abu Faros, profesor itu menjelaskan ini mungkin lebih detail lagi ya. Mungkin lebih detail lagi ya. Jadi di situ nanti akan kekal. Sudah selesai. Tidak ada kesempatan hidup ya, itu menyangkut waktu. Nah sekarang pada konteks kehidupan kita di dunia ini, mengingat masih ada perputaran, maka akan terjadi siang dan malam yang mengakibatkan ada kemarin, ada saat ini, dan ada besok. Nah dalam konteks produktivitas ya, atau kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, maka yang disebut kemarin itu adalah waktu yang sudah lewat, tidak akan kembali lagi, ya, ya. Artinya kemarin tidak bisa kembali lagi. 2022 yang sudah akan berakhir, tepatnya adalah hari ini dan mungkin detik ini. Ya, kita akan meninggalkan dari setelah detik ini adalah menit kemudian atau detik berikutnya, maka detik ini itu sudah tidak bisa diapa-apakan, sudah tidak bisa kembali lagi, ya. Tidak akan kembali lagi, segala hal di masa lalu sudah tidak mungkin atau tidak memungkinkan diperjuangkan lagi, ya. Hal yang baik, hal yang buruk yang terjadi, ya mungkin ada penyesalan termasuk terhadap anak, ya, apakah ada kesalahan di dalam mendidik anak, ya, apakah kemudian ya Allah saya ini menyesal, ya, dulu anak saya kok tidak saya perhatikan, saya sibuk dengan bekerja, nah itu masa lalu sudah, tidak bisa diapa-apakan, ya, tidak bisa diperjuangkan lagi, menjadi kenyataan yang harus dihadapi tanpa bisa diapa-apakan, ya, sudah. Dulu pernah kita menyesal karena pernah menzalimi orang, ya sudah, itu sudah atau kita pernah dilukai oleh orang, ya, dizalimi oleh orang, ya sudah tidak bisa diapa-apakan kecuali diperjuangkan untuk bisa diterima saja. Jadi apa yang terjadi masa lalu ya diterima saja, ya, diikhlaskan begitu. Baik yang menyangkut menyakitkan maupun yang menyenangkan, baik maupun buruk, sukses maupun gagal, dipuji maupun dicela, masa lalu membuat kondisi masa kini dan masa mendatang. Jadi itu masa kemarin ya, masa lalu. Nah, maka itu yang bisa sekali lagi adalah ya diterima saja. Ya, yang baik kemudian kita istiqomahkan atau kita terus perbaiki, yang gagal, yang menyakitkan sudah kita lupakan, ya, karena itu masa lalu tidak bisa diapa-apakan. Nah kemudian saat ini berarti menyangkut saat ini, masa kini,
Masa kini merupakan waktu untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kemarin gagal, saat ini kita mau tetap putus asa, tidak bergerak, ataukah mengambil sebuah keputusan besar untuk melakukan yang terbaik, ya merencanakan yang terbaik, itu keputusannya hari ini. Ya, merupakan bentuk perjuangan yang realistis dan dinamis, sekaligus berfungsi mengatasi akibat masa lalu dan mengkondisikan masa mendatang. Jadi Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita atau tetangga atau sahabat kita yang bilang, saya belum belum bisa saya ini menjadi muslim yang sesungguhnya, saya belum bisa berjilbab misalnya, saya masih malu pada diri saya sendiri karena perbuatan saya masa lalu itu masih kurang baik. Lah itu tidak bisa. Jadi karena keputusannya adalah hari ini, ya, maka kita lupakan masa lalu yang buruk-buruk itu, kita tetapkan hari ini untuk bertaubat mungkin, ya, dan kemudian memantapkan diri, memilih yang terbaik saja. Jadi yang bisa dikondisikan adalah hari ini, saat ini, ya. Dan merencanakan sesuatu di masa yang akan datang. Ya, itu saat ini masa waktu yang tepat untuk memilih dan memutuskan apakah kita mau menjadi hamba Allah yang baik ataukah yang tetap istiqomah yang buruk. Ya, itu adalah keputusannya hari ini. Sekali lagi masa lalu sudah kita harus meninggalkan, dan 2022 mungkin ada yang masa yang merasa gelap ya bagi orang tertentu, tapi bagi orang beriman itu masanya 2022 itu cerah selalu, karena kecerahan itu menyangkut hati. Ya. 2023 juga menyangkut hati, ya, maka akan semakin cerah. Itu tergantung dari manajemen hati kita, ya, manajemen diri kita, ya. Nah, itu saat ini. Nah, besok, ya, itu masa mendatang belum terjadi dan belum pasti. Tetapi ia pasti datang. Jadi yang pasti itu akan datang itu iya, jika Allah masih mentakdirkan masih hidup, ya. Tetapi belum terjadi. Oleh sebab itu, sebelum ia datang, persiapkan segala sesuatunya sekarang sebaik-baiknya. Jadi kalau tadi pada ayat itu Al-Quran surat Al-Hasr, ya, tadi ayat 18 itu, hendaklah seorang mukmin itu, ya, introspeksi diri, ya, introspeksi, menghitung, muhasabah diri, ya, apa yang dilakukan, ya, untuk hari esok, ya, untuk memperbaiki diri guna persiapan hari esok. Nah, persiapkan segala sesuatunya sekarang sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dengan belajar dari masa lalu. Ya, mungkin dulu kita pernah kurang merasa mendidik anak kita, masih merasa kurang. Ya, kesempatan sekarang adalah bagaimana memperbaiki hubungan terhadap anak-anak kita. Atau sebaliknya, kita sebagai anak mungkin dulu ada yang terluka dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Maka dalam kondisi tertentu orang tua sudah pasti ingin kebaikan bagi anaknya, tapi kadang-kadang anak itu tidak memahami bahwa yang diinginkan orang tua itu adalah kebaikan. Tapi kita mengukur dari kita sendiri, pikiran-pikiran kita dan saat ini, sehingga kadang-kadang merasa kita tidak cocok. Karena merasa tidak cocok, maka kita membantah orang tua kita. Ya, maka kalau kemudian kita menyakitkan hati orang tua kita, itu masa lalu. Maka saat ini untuk mempersiapkan besok, kita harus memutuskan untuk memperbaiki hubungan itu kepada orang tua kita. Nah, orang bisa berbeda kondisi antara pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Akan tetapi orang juga bisa membuatnya sama, yaitu teguh berbuat kebaikan dan kebenaran di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Ya, urusan nasib kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu. Orang yang dulu kita anggap mungkin rendah, ya,
saat ini dia mungkin mengalami lejitan-lejitan. Kita tidak pernah tahu di mana, kadang-kadang kita juga terkejut. Loh kok bisa orang ini dulu begini, kok tiba-tiba bisa mencapai semacam ini? Karena kita tidak pernah tahu proses hidup itu, yang dilakukan oleh orang itu apa. Lah yang mencapai kemudian kesuksesan itu faktornya juga banyak. Bisa jadi karena dia memang belajar dari pengalaman hidup sampai titik jatuh pada titik nol, kemudian dia bekerja keras untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang juga karena doa orang tua, kebaikan orang tua yang dilakukannya terhadap anak, motivasinya orang tua terhadap anak sehingga menjadi sukses di dalam hidupnya. Maka ini yang bisa stay, ya, yang bisa kemudian dipertahankan itu adalah menyangkut kebaikan dan kebenaran. Hari ini kita berbuat baik, kemarin senang bersodakoh, ya. Hari ini juga senang bersodakoh, besok juga akan terus beristiqomah untuk bersodakoh. Itu adalah menyangkut kebenaran. Tetapi menyangkut nasib seseorang, itu nanti faktor menentunya adalah banyak. Maka yang kita pikirkan adalah saat ini, kita berada pada saat ini, apa yang harus kita lakukan di saat ini untuk merencanakan besok. Mengingat masa lalu sudahlah, kita tinggal saja, termasuk bagaimana perlakuan atau cara mendidik anak kita yang mungkin dulu pernah kita ternyata keliru, ya saat ini cara memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10, 20, 30 metode sukses Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendidik. Bapak Ibu, ini teknik Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang melakukan perbuatan baik pada konteks anak. Bagaimana anak itu termotivasi untuk melakukan kebaikan terus-menerus, sampai pada prestasinya terus-menerus, dan termotivasi untuk memiliki prestasi yang terus-menerus. Maka ini tentu saja bisa kita jadikan contoh, ya, karena memang Rasulullah itu dalam aspek apapun sempurna di dalam memberikan contoh hidup. Ya, diriwayatkan dari Imran bin Husain, ya, berkata bahwa ada seorang laki-laki datang mendekati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Assalamualaikum." Nabi Muhammad berkata, ya, jadi setelah menjawab salam tentu saja, Nabi berkata 10. Ya, 10. Kemudian datang lagi orang lain, yang orang kedua, dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullah." Kalau tadi Assalamualaikum, ya, keselamatan bagi engkau, ya Rasulullah, kira-kira begitu. Maka Rasul menjawab salam itu dan memberikan ucapan 10. Ya. Kemudian datang orang kedua, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan kepada engkau ya Rasulullah dan mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab kemudian mengatakan 20. Ya. Kemudian datang lagi orang ketiga dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keselamatan bagi engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau dan memberkahi engkau. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dan berkata 30. Hadis riwayat Tirmidzi, kita bisa membacanya pada kitab Al-Istizan wal Adab bab ma'azukira fi fadli assalam. Abu Isa berkata hadis ini hasan sahih gharib. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari narasi ini adalah bahwa Rasulullah itu ternyata tidak
mengkritik orang yang datang. Mengkritik itu artinya bahwa kamu salah melakukan ini, ya. Kamu salah melakukan ini. Tidak mengkritik ternyata Bapak Ibu, ya. Karena bagaimanapun orang kalau dikritik itu ternyata memang tidak nyaman. Bapak Ibu cobalah di forum umum, ya, lalu mengkritik orang banyak. Maka orang itu tidak akan mungkin diterima walaupun dengan bahasa yang paling halus sekalipun. Karena pada hakikatnya orang itu tidak mau dikritik. Siapapun kita. Ya, siapapun manusia, ya, itu tidak mau dikritik. Ya, nanti tanyakan pada diri sendiri, jika ada orang mengkritik kita, kira-kira nyaman nggak kita? Apalagi itu di hadapan orang banyak. Maka ternyata mengkritik itu justru akan menyebabkan orang itu membela diri. Kalau ia punya kekuasaan, maka bisa jadi kebijakan-kebijakan dari kekuasaan yang dimilikinya itu, maka akan berakibat tidak baik pada orang yang mengkritik. Meskipun yang apa yang dikatakan itu sudah benar. Meskipun yang dikatakan orang itu benar, tapi ketika dikritik, meskipun ya dengan cara mengkritiknya itu dengan cara yang benar dan yang diketahui itu juga benar, ya, itu orang tidak suka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak mengkritik bahwa kamu salah. Nah ternyata tidak begitu Bapak Ibu. Ini luar biasa. Cara yang menarik, ya. Jadi salah, ya. Salam kamu itu salah. Nah, bayangkan ketika begitu. Lah Rasulullah itu tahu mana yang benar. Tetapi ketika menjumpai orang yang hanya mengucapkan Assalamualaikum, maka cukuplah kemudian dijawab, kemudian Waalaikumsalam, kemudian diberikan skor 10, ya. Tidak sampai kemudian kamu salah atau cara kamu mengucapkan salam itu tidak tepat. Harusnya begini, ya. Tidak begini. Nah, ini kalau kita terapkan kepada anak kita, ya. Ketika ia mengerjakan sesuatu, lalu dalam kondisi tertentu memang belum sempurna, lalu kita berikan skor. Nah, itu senang sekali skornya itu, ya. Apalagi skornya itu Bapak Ibu adalah skor 100 gitu, ya. Wah, itu senang sekali, ya. Ya, sama dengan kita juga, kita mengerjakan sesuatu, lalu kita mendapatkan skor. Nilainya Ustadz Munahar itu adalah 85. Wah, itu sudah senang sekali gitu, ya. Kalau dulu itu adalah nilainya 50, sekarang 85. Wah, itu senang sekali itu, ya. Dan pasti akan termotivasi untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Itulah efektivitas Rasulullah. Bagaimana kemudian memotivasi, ya, memotivasi orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Apalagi motivasi itu kita lakukan terhadap anak kita, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi mengkritik Bapak Ibu ini juga mungkin kita perlu juga menjaga terhadap orang lain, ya. Terhadap mungkin kita di perusahaan Bapak Ibu, maka di perusahaan itu kita juga perlu menjaga, ya. Kalaupun harus mengkritik, maka cobalah kemudian datang sendiri, ya. Datang sendiri, beri masukan dengan cara yang baik. Misalnya, ya, Pak Direktur, tadi kayaknya setahu saya ada yang tidak tepat menurut saya Pak Direktur. Bagaimana kalau begini. Mungkin dengan sendiri menyampaikan itu akan berbeda, lebih diterima dibanding dengan kemudian menyampaikan di hadapan orang lain, ya, orang lain. Nah, ini kadang-kadang perasaan itu perlu kita jaga, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, perasaan orang lain, ya. Nah, jadi begitu. Nah, mereka dengan mengatakan cara mereka memberi salam masih salah, ya, tidak mengatakan begitu. Nah, yang kedua dari
pola bagaimana Rasulullah mendidik tadi dengan sahabat yang menyampaikan salam, ya. Beliau juga tidak menyuruh membetulkan cara mereka memberi salam. Jadi bayangkan ketika ada sahabat yang menyampaikan Assalamualaikum, ya. Lalu langsung, loh harusnya kamu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya langsung begitu. Maka ternyata Rasulullah tidak. Rasulullah tidak melakukan itu, ya. Tidak memberikan tidak menyuruh. Kamu cobalah baca begini. Enggak ternyata Bapak Ibu. Jadi memberikan 10. Nah, nanti ketika yang kedua datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, lalu dijawab salam itu oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah berkata 20. Maka orang yang pertama itu telah belajar. Oh, ternyata yang saya lakukan itu masih kurang. Tapi hebatnya masih ada skor. Masih ada skor. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kemudian lalu datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka diberikanlah skor 30. Ya, maka orang yang pertama datang dengan hanya mengucapkan Assalamualaikum, nilainya 10, maka dia akan belajar pada orang kedua dan bagaimana cara Rasulullah kemudian memberikan poin. Akhirnya orang pertama belajar dari orang kedua yang datang. Orang yang pertama dan kedua belajar kepada orang yang datang ketiga, karena skornya adalah lebih banyak. Dan ketiga orang ini telah belajar kepada Rasulullah bagaimana cara Rasulullah mendidik orang lain dan memotivasi orang lain. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan contoh orang-orang yang memberi salam dengan cara yang salah. Ya, misal orang yang kedua datang dengan diberikan skor 20, misalnya, lalu dia katakan di situ, tadi orang ini yang pertama itu mengucapkan hanya Assalamualaikum, dan ini salah. Ya, harusnya yang datang itu harusnya adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ditunjukkan orang. Betapa Rasulullah menghargai orang lain. Sekalipun orang lain itu melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip kurang sempurna. Jadi masih dijaga perasaannya, ya, sangat dijaga perasaannya. Tentang menjaga perasaan itu sesungguhnya kita ini telah diajarkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga kan. Jadi ketika siapa di antara anak Nabi Syu'aib yang pada akhirnya dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam, itu kan tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan apakah yang pertama atau yang kedua. Hanya melalui apakah kata Nabi Syu'aib itu kamu mau bekerja, ya, 8 tahun, ataukah kalau kamu mau menyempurnakan ya 10 tahun itu lebih baik, ya kan? Nah, ini kan dengan bahasa isyarat begitu. Al-Qur'an cara menjaga perasaan orang lain supaya tidak ada yang tersinggung, ya kan? Itu dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Dan Al-Quran itu sempurna sekali bagaimana memberikan penghargaan kepada orang lain. Termasuk yang dulu awal-awal kita bahas pada bagian kedua, ketiga atau berapa itu adalah bagaimana ketika Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin, kan begitu. Jadi wahai ayah, aku melihat 11 bintang, ya. Meskipun tafsirnya pada akhirnya disebutkan adalah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Jadi yang 11 karena anak Nabi Yakub itu 12, ya. 12, lalu satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, maka 11 bintang.
Kenapa kok disebutkan 11 bintang? Bukan langsung 11 saudara-saudara Yusuf. Atau demikian juga wasyamsa, matahari. Tafsirnya adalah bapaknya. Kenapa kok tidak langsung menyebutkan bapaknya? Aku melihat saudara-saudaraku yang 11 itu, kemudian ayahku, engkau, wahai ayahku, dan ibuku, ya, itu adalah sedang bersujud. Tidak, itu adalah cara menghargai perasaan orang. Dan Al-Quran sempurna sekali bagaimana menghargai perasaan orang. Ya, demikian juga ketika seorang istri kemudian dijaga perasaannya, seorang suami dijaga perasaannya, maka di situ akan saling menghargai, saling menghormati, dan saling takjub, apalagi terhadap anak kita. Ya, apalagi terhadap anak kita, Bapak Ibu. Nah, maka perasaannya perlu dijaga. Jadi tidak, apalagi membanding-bandingkan, ya, tidak memberitahu ini contoh orang yang tadi memberikan hanya salam. Nah, tidak ternyata Bapak Ibu. Ya, nah, ini luar biasa. Nabi Muhammad menunjukkan cara memberi salam dengan memberi skor, ya, supaya semuanya tahu ini ada nilai motivasi yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, inilah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik. Nah, memang ada apa dengan manusia, ya, sehingga kok perlu dijaga perasaannya, termasuk anak-anak kita kok perlu dijaga perasaan mereka. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan mendasar. Kebutuhan pokok manusia, ya, itu apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu yang kita belajar dulu di SD, kalau tidak salah kelas 3 sudah diajarkannya, kebutuhan pokok, ya kan? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, gitu kan? Kebutuhan tersier atau apa itu, ya? Kalau tidak salah itu. Nah, pertanyaan sekarang Bapak Ibu, kebutuhan primer manusia itu sesungguhnya apa? Kebutuhan mendasar bagi manusia itu sesungguhnya apa? Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa jawab ini kayaknya perlu dapat hadiah ini, ya. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan primer orang itu apa Bapak Ibu? Air, Pak Ustadz. Apa air, ya? Iya, Pak Ustadz. Nah, air. Kebutuhan primer manusia itu adalah air. Apakah memang air, Bapak Ibu? Saya membaca buku tulisan dari Dale Carnegie, Bapak Ibu. Membaca bukunya Dale Carnegie, judulnya adalah mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu ada apa namanya, bahasa Inggris, tetapi ini sudah diterjemahkan, ya. Nah, di dalam buku itu disebutkan bahwa kebutuhan primer, kebutuhan mendasar bagi manusia itu sesungguhnya bukan makanan, ya, bukan sandang, bukan papan, ya kan, bukan minuman, kira-kira begitu, tetapi adalah penghargaan. Jadi kebutuhan primer, ya, bagi orang lain itu adalah dihargai. Jadi kadang-kadang dihargai saja, itu hal yang semula lapar itu bisa kenyang Bapak Ibu. Dihargai itu, dihormati itu, ya. Jadi kebutuhan mendasar di dalam buku itu disebutkan, ya, kebutuhan dasar bagi setiap manusia itu adalah dihargai. Ya, jika kebutuhan dasar berupa dihargai ini itu bisa diberikan oleh orang lain, maka selesailah hidupnya dan orang lain itu akan mendapatkan sesuatu imbalan yang terbaik. Itu menurut Dale Carnegie dalam bukunya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali pada kita. Sesungguhnya apakah kita memang betul-betul membutuhkan penghargaan? Cara mengukurnya adalah kalau ada orang tiba-tiba lewat, kemudian padahal kita ini gurunya, lalu anak kita ini kok tidak salam padahal tahu kita, tidak menyapa kita, perasaan kita bagaimana kira-kira? Ya kan? Ada orang lagi, kemudian misalnya istri kita, ya, lalu istri kita ini kemudian menghina kita satu ketika.
Artinya tidak menghargai kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita marah ataukah tidak? Demikian juga sebaliknya. Seorang istri, ya, seorang istri yang kemudian suaminya tidak memberitahu suaminya ini sedang kemana, tidak pernah dijelaskan, ya, tiba-tiba sudah ada di sana, tidak ada di sana, maka perasaan dari seorang istri merasa tidak dihargainya. Maka apa yang perasaan kita? Maka kalau memang ada pada diri kita bahwa ada sesuatu orang lain yang tidak menghargai kita dan kemudian kita merasa jengkel, merasa tidak enak, kemudian merasa tidak baik, tidak nyaman, itu artinya adalah kebutuhan dasar kita. Nah, cara Rasulullah SAW itu menghargai perasaan orang lain supaya tidak merasa bersalah, tetapi justru termotivasi untuk melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan. Cara Rasulullah ternyata adalah memberikan penghargaan. Termasuk kepada anak-anak kita. Jika kita mampu melakukan, maka kita sedang memberikan penghargaan itu kepada orang lain. Jadi semakin orang itu Bapak Ibu, misalnya kita mampu tahu diri dan mampu menghargai orang lain, maka orang lain itu akan nyaman dengan kita. Ya, akan nyaman dengan keberadaan kita. Anak-anak kita akan nyaman dengan keberadaan kita jika kemudian kita mampu menghargai orang lain itu Bapak Ibu. Nah, bentuk penghargaan itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, begini Bapak Ibu, jika kita mampu menghargai orang lain, itu kira-kira dampaknya apa Bapak Ibu? Ya, dampaknya Bapak Ibu, ya, itu ibarat balon Bapak Ibu. Balon itu kan terbuat dari karet. Ya, ini karet semula kecil Bapak Ibu. Ya, semula kecil. Jika kita meniup balon itu, maka dia akan semakin besar. Ya. Apa artinya? Jika anak kita melakukan kebaikan, lalu kita berikan penghargaan, maka sangat mungkin esok harinya akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan yang lebih. Kalau ada anak kita yang memiliki prestasi di bidang akademik, lalu prestasi itu kemudian kita berikan penghargaan, ya, kita berikan skor, kita berikan penghargaan, maka sangat mungkin penghargaan yang kita berikan akan memacu anak kita yang potensi semula hanya biasa-biasa saja, ya, hanya biasa-biasa saja, maka dia akan memacu diri untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Dalam sebuah kegiatan pelatihan Bapak Ibu, saya pernah menguji coba. Saya undang salah satu anak, ya, untuk maju. Saya akan berikan hadiah jika dia mampu menyentuh pada bagian tertentu dari sebuah tembok. Saya berikan contoh dulu waktu itu saya pegang tembok, ya, waktu namanya anak kecil, ya. Tembok itu saya pegang pada posisi seukuran dengan tubuh anak ini, dengan kepala anak ini. Saya coba kamu sekarang sentuh tembok yang Ustadz Munahar sentuh. Maka dia pun mulai sentuh, ya kan? Lalu coba naikkan sentuhannya, saya angkat tangan saya sentuhkan pada posisi yang lebih tinggi dari anak itu. Ya, maka anak ini masih mampu menjangkaunya dengan menyentuh benda yang ada di tembok itu setinggi pas posisi badannya dan tangannya ini, tangannya. Maka saya tantang lagi, kalau Anda itu mampu menyentuh, ya, yang tinggi, saya tinggikan tangan saya untuk saya tempelkan pada tembok tertentu itu, maka anak ini mulai dia kemudian kesulitan. Apa yang dilakukan? Dia berpikir, saya motivasi, kalau kamu mampu menyentuh ini, maka saya akan berikan uang 10.000. Namanya anak, maka dia berpikir keras. Berpikir keras untuk bisa melakukan menyentuh tembok yang ada bendanya yang sempat saya sentuh itu, sebagai contoh itu. Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu,
dia pun kemudian melakukan lompatan, maka lompatan itu pas mengenai tembok yang di situ saya tandai seukuran tangan saya julurkan itu. Dia sampai Bapak Ibu. Maka apa yang saya katakan? Coba nak, kamu sekarang sentuhlah kipas yang ada di atas kita itu. Kalau bisa, yang tadi 10.000, saya berikan 50.000. 50.000. Maka itu ibarat balon Bapak Ibu. Kemampuan anak kita ini ibarat balon. Maka dia akan berpikir sangat keras. Kemudian berpikir potensi pada dirinya. Dia akan upayakan bagaimana supaya mencapai itu. Supaya sampai pada titik yang ditunjukkan itu. Maka dia mulai berpikir. Dia tanya, Ustadz, apakah saya bisa meminta bantuan? Bisa, silahkan pikirkan bantuan apa yang Anda inginkan itu. Saya akan mengambil meja untuk bisa membantu saya. Maka dia mulai berpikir untuk mengambil meja. Ya. Nah, pikiran itu juga sama dengan balon itu, sama dengan parasit. Semakin dimotivasi dan diasah, maka memungkinkan seorang anak itu berkembang pikirannya. Berkembang. Tapi ketika dibiarkan saja juga tidak ditiup, tidak dimotivasi, ya mungkin hanya segitu saja Bapak Ibu. Maka dia pun anak ini mencari meja. Ternyata masih belum bisa menjangkau. Dia katakan lagi, berpikir ulang bagaimana caranya. Maka yang dilakukan, Ustadz, apakah saya masih bisa minta bantuan? Bisa. Maka dia panggil temannya yang lain untuk naik meja, lalu dia kemudian naik pada temannya itu, sampailah pada kipas yang saya tunjukkan. Saya pun memberikan hadiah itu Bapak Ibu. Itu yang disebut sebagai motivasi. Anak akan berkembang dengan motivasi yang kita berikan. Nah, apalagi motivasi yang kita berikan, ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak kita secara mendasar bisa kita berikan, maka dia akan melakukan lejitan-lejitan itu. Demikian juga anak kita yang mungkin mulai menggagas sebuah usaha. Meskipun orang tua ini memiliki kemampuan sepenuhnya untuk mendukung, maka kadang-kadang tidak sepenuhnya harus disuplai dengan sesuatu yang mendukung itu, ya kan? Kadang-kadang harus diajarkan sesuatu tahapan supaya mereka nanti juga belajar dari tahapan-tahapan itu. Apa pentingnya tahapan? Jika mereka suatu ketika jatuh, maka dia akan bisa melalui tahapan-tahapannya kembali dan dia akan belajar banyak dari tahapan itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa bentuk penghargaan itu? Ya, bentuk penghargaan itu. Menurut Dr. Andes Syaiful Bahri Jamaroh, MAG, ya, bentuk penghargaan itu bisa berupa gestural, Bapak Ibu. Bisa berupa gestur. Acungan jempol itu juga bisa memberikan penghargaan. Anak kita yang memiliki prestasi lalu dia tiba-tiba membuang sampah yang kita menjumpai tanpa ia sengaja, ya, maupun tanpa kita sengaja, lalu kita tahu anak itu sedang melakukan kebaikan, membuang sampah pada tempatnya, lalu kita berikan acungan jempol. Itu adalah bagian dari penghargaan, Bapak Ibu. Ya, nah ini contoh Bapak Ibu. Kemarin barusan Piala Dunia, Bapak Ibu. Ya. Dari sisi etika dan karakter, mungkin dari sisi pertandingan yang juara adalah Argentina, ya kan? Juaranya adalah Argentina, ya. Tapi dari sisi mungkin menyangkut kehidupan mendasar itu ada yang menyebutnya pemenangnya adalah Jepang. Ya, pemenangnya adalah Jepang. Kenapa? Jepang ini hanya, saya lupa, masuk 16 besar atau 8 besar itu ya. Itu memang secara pertandingan gol itu kalah Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh Jepang, baik pemainnya maupun pelatihnya, itu dia tidak bergeming sedikit pun. Dia diam begitu ya.
Tidak ada yang disalahkan ternyata Bapak Ibu. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang diunggulkan. Tapi diam 1000 bahasa, apa yang dilakukan? Dia bergeser ke tepi, ke tepi lapangan, lalu seluruhnya kemudian merundukkan badannya, kepalanya ini dirundukkan. Sebagai tanda penghormatan, apa yang dirundukkan itu? Ucapan terima kasih Bapak Ibu. Ucapan terima kasih. Dia katakan kira-kira bayangan apa? Terima kasih seluruh pemain. Terima kasih pelatih. Terima kasih para penonton. Terima kasih para penyelenggara. Terima kasih. Tidak menyalahkan. Tetapi ia tidak bergeming sekalipun. Tidak menyalahkan antar pemain sekalipun meskipun ada yang gagal ya mengegulkan itu. Tapi dia tidak bergeming, lalu hanya hormat mengucapkan terima kasih. Apa yang dilakukan lagi Bapak Ibu? Di saat seluruh penonton sudah sebagian besar dan nyaris sepi, ya, dari tempat lapangan itu, apa yang dilakukan? Seorang pelatih ini dia kemudian masuk ke tengah lapangan, ya, ke tengah lapangan, kemudian dia hormat, seolah-olah menyatakan terima kasih semuanya. Budaya terima kasih ini luar biasa, penghormatan ini luar biasa. Tapi tidak sekedar itu Bapak Ibu, sekali lagi ya. Tapi pemain yang masuk ke ruang ganti itu apa? Dia kemudian ngepak seluruh ruang pakaiannya dan lain sebagainya, barang-barangnya. Dia masukkan tanpa kemudian juga bergeming menyalahkan sedikit pun tidak. Apa yang dilakukan setelah kemudian memasukkan barang-barangnya, dia rapihkan Bapak Ibu ruangan itu serapi atau kalau bisa lebih rapi saat beliau-beliau ini datang ke ruangan itu. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh pelatih, pemain, ya, tetapi juga penontonnya meninggalkan stadion itu, ya, stadion itu dengan cara membersihkan sampah-sampahnya. Dia katakan, saya datang bersih, saya harus pergi dari sini, harus lebih bersih. Harus lebih dari bersih itu maksudnya bukan mengambil barang-barang di situ menjadi bersih semua ya Bapak Ibu, tetapi adalah membersihkan seperti semula. Ini adalah sebuah penghargaan kepada orang. Nah, dari kita, budaya kita Bapak Ibu, yang kurang itu adalah menyampaikan terima kasih dan menghargai orang lain. Itu yang masih sangat kurang. Padahal Rasulullah SAW itu begitu hebatnya memberikan contoh bagaimana cara menghargai orang, menghormati orang. Kita masih ingat dengan ketika saat dalam kondisi suasana perang, lalu ada yang junub dari laki-laki, dua orang laki-laki, ya. Lalu dari orang yang mimpi basah itu Bapak Ibu, lalu dia ingin mandi sementara airnya tidak ada. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan salah satunya adalah cukup dengan tayamum karena memang tidak ada air, ya. Tayamum pun dengan pasir itu ya. Tayamum dengan pasir, kemudian yang satunya harus bergulung-gulung di pasir itu sebagai pengganti mandi besar. Maka berdebatlah dua orang itu, ya. Setelah berdebat, maka keduanya mendatangi Rasulullah SAW. Dijelaskan semuanya, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jawab Rasulullah, Anda yang mengganti mandi besar dengan bergulung-gulung itu, ya, maka itu poinnya adalah 1, nilainya 1, ya. Kemudian Anda yang menggantinya dengan tayamum karena memang tidak ada air, artinya cukup tangan dan wajah saya, telapak tangan dan wajah, ya, ya, maka Anda nilainya 2. Jadi bayangkan cara Rasulullah mendidik tidak menyalahkan, begitu menghargai semuanya. Dan penghargaan yang salah satu penghargaan yang sangat baik adalah dengan memberikan ucapan terima kasih. Pernahkah
sehari-hari kita ini, dan mungkin kalau bisa setiap hari, lalu ketika melihat anak kita bisa bangun sendiri, dia anak kita, lalu kita mendatanginya ketika dia bangun, Bapak Ibu, lalu kita ucapkan terima kasih, anak. Sudah bangun sendiri pagi ini. Terima kasih sudah bangun sendiri untuk menyiapkan sholat subuh. Nah, terima kasih sudah merapikan kamar tidurnya sendiri. Terima kasih. Nah, ini luar biasa. Nah, maka penghargaan, ya, sebagai bentuk penghargaan itu salah satunya adalah gestur, ya. Kembali lagi, bisa dengan acungan jempol, bisa dengan menganggukkan kepala, bisa saja juga dengan tersenyum. Ya, tersenyum tapi tersenyum bangga, bukan tersenyum yang tidak suka, kan beda Bapak Ibu. Ya, sama-sama tersenyumnya, ya, antara senyum yang ikhlas memberikan penghormatan dan penghargaan dengan senyum terpaksa itu beda Bapak Ibu. Nah, mungkin yang sering ke bank misalnya, saat menghadap ke teller itu kan biasanya dipasang, bukan dipasang, ditempatkan pelayan dari bank itu kan biasanya yang berbeda dari sisi wajah. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Tapi di situ itu akan kelihatan, ya. Senyum yang betul-betul tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah dengan senyum yang terpaksa itu beda. Mungkin ada gerutan-gerutan di dahi ini yang membedakan itu, ya. Nanti teori psikologi itu yang kemudian bisa menjelaskan lebih detail. Jadi ada perbedaan, ya, sama-sama senyumnya, tapi senyum beda. Senyum yang banyak hutang, ya. Senyum yang kemudian ditagih hutang, ya. Senyum yang kemudian memang tulus, tidak punya hutang. Itu beda Bapak Ibu, ya. Nah, apalagi senyum yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, itu senyumnya beda. Maka cara menghargai orang lain adalah dengan gestur, ya, dengan acungan jempol, dengan tubuh kita, dengan senyum, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk penghargaan, ya. Kemudian yang kedua verbal, pujian, ya, pujian. Maka pujian itu juga bisa menjadi penghargaan, ya. Hebat, ya. Nah, meskipun dalam konteks agama, ya, agama kita, puji-pujian itu hanya milik Allah, ya. Puji-pujian itu hanya milik Allah. Lalu apakah kemudian kita tidak boleh memuji orang lain, ya? Kalaupun memuji orang lain, sesungguhnya kita sedang memuji Allah. Karena orang lain bisa melakukan itu, sesungguhnya adalah atas izin dan bantuan dari Allah, ya. Maka kalau kita memuji, ya memuji Allah, ya. Nah, meskipun ucapannya kepada orang lain. Lalu bagaimana yang dipuji? Yang dipuji pun ya senang, ya bangga, ya sekedarnya saja, tidak perlu berlebihan. Kita harus ingat ketika ada orang lain memuji kita, kita ini sesungguhnya punya apa, kan tidak punya apa-apa. Wong orang lain memuji kita karena karena pintar. Siapa yang memberikan kepintaran itu? Allah. Yang memberikan kepintaran itu adalah Allah. Sepenuhnya dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Maka ketika ada orang memuji, memuji, maka kembalikan kepada kepada Allah tentu saja adalah terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah atau alhamdulillah. Nah, kepada orang lain bagaimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terima kasih, ya. Terima kasih. Ya, itu sekedarnya saja, dan ya ucapan terima kasih itu juga memotivasi orang lain untuk kemudian bisa melakukan yang lebih banyak lagi, ya. Dan orang akan bangga dengan melakukan misalnya begini ya Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu yang diberikan sesuatu kepada orang lain, saudara Bapak Ibu. Lalu langsung lewat saja gitu ya. Lalu lewat saja gitu ya. Nah, maka ya tidak ada terima kasih, tidak ada apa, ya mungkin perasaan kita, ya besok tidak akan saya kasih gitu ya. Nah, besok tidak akan saya kasih, kan begitu. Nah, tapi kalau level kita ini, bahwasanya
kalaupun dipuji, tidak dipuji itu karena kita ini adalah milik Allah dan apa yang kita berikan adalah titipan Allah, maka kita tidak akan pernah risau dengan dipuji ataukah tidak dipuji sekalipun, ya kan? Nah, demikian juga pujian kepada Allah, karena pujian kepada Allah itu memang yang paling benar, maka Allah tentu saja akan memberikan lebih banyak itu kepada kita. Jadi bisa verbal ya Bapak Ibu, dengan ucapan terima kasih ya nak, ya seperti tadi itu, ya ada yang membuang sampah di tempatnya, kita datangi, terima kasih, hebat, dengan diberikan acungan jempol. Wah, itu senang ya, akan menjadi motivasi ya. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan juga bisa pekerjaan atau tantangan. Jadi anak yang bisa menyelesaikan salah satu tugasnya, lalu dengan kecerdasannya ia mampu melakukan, maka penghargaan diantaranya bisa juga berupa, ayo saya tantang, kalau bisa mengerjakan yang level ini, maka hebat. Nah, itu juga bisa. Penghargaan berupa pekerjaan yang lain atau tantangan. Itu juga bisa menjadi penghargaan. Maka ada anak-anak di sekolah itu yang pinter banget, ya. Lah kalau menyelesaikan tugas disamakan dengan yang lain, dia ini pasti akan mengganggu karena dia sudah selesai, karena kecerdasannya. Maka apa yang perlu dilakukan adalah berikan tantangan yang lain yang lebih tinggi dibanding dengan normalnya teman-temannya yang lain. Nah, itu merasa senang dia mampu menyelesaikan. Apalagi kalau dia ini setelah bisa mengerjakan tuntas, lalu teman-temannya yang lain belum bisa mengerjakan, ya, belum selesai, maka dia tugaskan, bisa nggak bantu teman, ya, bantu teman. Ya. Maka ini bagus, membantu temannya, maka dia akan berkeliling untuk membantu temannya. Itu juga pekerjaan, ya, itu juga pekerjaan. Nah, apalagi terhadap anak kita yang punya anak 5. Punya anak 5, ya. Ketika punya anak 5, ya kita berikan tugas-tugas itu yang berbeda, yang kemudian semakin menantang, maka ini semakin bagus, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berupa material, ya. Ya, penghargaan berupa material Bapak Ibu, berupa uang, berupa hadiah, barang. Itu hanya bagian kecil dari penghargaan. Jadi kalau ada yang tanya bahwa penghargaan itu harus berupa materi, itu salah, karena itu hanya salah satu saja. Ya, hanya salah satu saja. Ya, jadi penghargaan bisa berupa barang. Nah, Lionel Messi bisa memegang Piala Dunia, ya. Itu karena berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya. Itu adalah berupa penghargaan berupa material, ya, berupa material, dan itu membanggakan, boleh, ya. Bapak Ibu kemudian bilang begini, kalau nanti ranking atau mungkin bisa melakukan ini, rajin sholat 5 waktu, tidak pernah bolong selama 40 hari, maka hadiahnya adalah sepeda. Nah, makanya di sekolah kita itu Bapak Ibu, Genki Smart yang berupa aplikasi untuk memantau ibadah anak-anak, poin tertinggi di akhir tahun itu dapat sepeda. Itu sebetulnya dalam rangka adalah memberi motivasi. Tapi itu hanya salah satu penghargaan saja berupa material. Yang lain itu adalah penghargaan yang kemudian saat ketemu, hebat, terima kasih ya nak. Sholat tadi pagi sudah sholat tahajud saya lihat. Wah, itu senang sekali itu. Tidak harus berupa material. Lah di penghujung nanti berupa material, itu senang. Nah, sekarang ada kemarin anak yang dapat sepeda, itu 2 anak ya, sama salah satu karyawan dapat sepeda juga. Nah, itu senang ya. Dan kemudian wah Ustadz ini alhamdulillah semakin giat Ustadz sholat tahajudnya. Ya, saya lihat ini anak kelas 4, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi itu juga perlu ya. Kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk kegiatan, ya, misalnya diajak rekreasi dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari penghargaan-penghargaan. Nah, Rasulullah SAW, kita perhatikan pada hadis ini, ya, itu bagaimana cara Rasulullah menghargai sehingga memotivasi orang lain untuk terus berbuat baik,
inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ketika itu kita terapkan kepada anak kita, bagaimana cara dan memberikan bentuk penghargaan, tentu saja anak kita insya Allah akan termotivasi untuk mengembangkan diri untuk lebih baik dan terus lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.